Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali kita kuliah sistem kontrol. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemodelan sistem. Bersama saya Khairul Anam dari jurusan Teknik Elektro Universitas Jember. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah khususnya materi ini adalah mahasiswa mengenali persamaan diferensial, mengenal bahwa persamaan diferensial dapat menggambarkan perilaku dari sistem fisik. Kemudian mahasiswa memahami penerapan transformasi Laplace dan penggunaannya untuk mendapatkan fungsi alih, dan nanti mahasiswa memahami peran penting dan juga nanti bisa memodelkan peran pemodelan sistem dalam proses desain sistem kontrol. Materi sistem kontrol kita secara keseluruhan setidaknya ada 9 topik ya. Kita sudah membahas pendahuluan dan kita pada pertemuan hari ini kita memasuki bab pemodelan sistem. Kemudian dalam pemodelan sistem ini ada beberapa bahasan, pendahuluan sistem, kemudian klasifikasi sistem, kemudian kita membahas transformasi Laplace, pemodelan dan dengan persamaan diferensial, kemudian pemodelan dengan fungsi alih, dan pemodelan dengan state space. Kita awali dengan pendahuluan dulu. Jadi untuk memahami dan mengendalikan sistem yang kompleks, kita harus memperoleh model matematiknya dulu. Jadi tanpa model matematiknya kita nggak akan bisa melakukan analisis. Jadi kita perlu melakukan pemodelan terlebih dahulu. Karena itu kita perlu untuk menganalisis hubungan antara variabel sistem untuk mendapatkan model matematik. Jadi banyak variabel-variabel dalam sistem itu bagaimana hubungannya. Nah, kalau kita tahu hubungannya nanti kita bisa memodelkan secara matematis. Kemudian karena sistem yang dipertimbangkan adalah sistem dinamis, maka deskripsi persamaan yang digunakan adalah persamaan diferensial. Jadi pemodelannya nanti pertama-tama sistem fisik itu akan dimodelkan menggunakan persamaan diferensial. Kemudian persamaan ini akan dilinearisasi karena kita bermain pada sistem yang linear. Nanti kita menggunakan transformasi Laplace untuk menyederhanakan solusi daripada pemodelan sistem. Nah, dalam prakteknya, kompleksitas sistem dan ketidaktahuan kita tentang semua faktor yang relevan mengharuskan kita untuk melakukan asumsi-asumsi terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan sistem fisik dengan melakukan asumsi-asumsi, kemudian setelah melakukan asumsi-asumsi, maka kita melakukan linearisasi kepada sistem. Kita juga perlu menggunakan hukum fisika yang menggambarkan ekuivalensi dari sistem linear, kemudian kita bisa mendapatkan suatu persamaan diferensial yang linear, dan kemudian menggunakan ilmu matematika, diantaranya transformasi Laplace, kita bisa mendapatkan solusi yang menggambarkan kerja daripada sistem. Nah, secara ringkas ya, pendekatan model matematis sistem dinamis itu dilakukan dengan beberapa tahapan ya. Pertama kita menentukan sistem dan komponen-komponen yang terlibat itu apa saja. Kemudian kita merumuskan model matematiknya dan membuat asumsi-asumsi dasar yang diperlukan berdasarkan prinsip-prinsip dasar, biasanya prinsip-prinsip fisika. Kemudian dari situ kita akan mendapatkan persamaan diferensial yang mewakili model matematik. Setelah itu kita perlu memecahkan solusi daripada persamaan outputnya. Biasanya kita nanti akan dibantu dengan menggunakan transformasi Laplace untuk kemudahannya ya. Kemudian kita memeriksa solusi dan asumsi. Kalau memang ternyata dari analisis itu ada yang kurang bagus, kita bisa melakukan desain ulang sistem. Nah, kita sudah mempelajari pemodelan bagian pendahuluan. Sebelum kita terjun lebih jauh dengan pemodelan, kita perlu memahami apa itu sistem dan klasifikasi daripada sistem ya. Sistem kita sudah mempelajari pada materi sebelumnya ya, pada video sebelumnya kita mempelajari sistem-sistem itu adalah komponen-komponen, interaksi antar komponen-komponen yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu ya. Nah, sistem itu ada beberapa pembagian ya, ada yang sifatnya linear, ada non-linear, ada yang berubah waktu, tidak berubah waktu, ada yang berubah waktu, ada yang sifatnya continuous, ada yang discrete, ada yang deterministik, ada yang stokastik, ada yang terdistribusi, ada yang pengumpul, dan ada yang bentuknya fungsional, dan ada yang bentuknya state space. Kalau kita sekarang melihat ke sistem linear ya, sistem linear, sistem fisik umumnya bersifat non-linear. Ya, pada tingkat tertentu mayoritas sebenarnya sistem itu tidak linear.
ya. Tapi untuk daerah yang kerja yang kecil, sistem linear nanti bisa kita linearisasi, ya. Kita anggap dia sebagai linear. Nah, sistem linear dalam sebuah sistem linear itu berlaku hukum superposisi, mohon maaf, yaitu respon suatu sistem terhadap beberapa input berbeda merupakan kombinasi respon masing-masing input. Ya, kalau sistem itu tidak linear tidak sama. Ya, jadi respon daripada suatu sistem terhadap input yang berbeda, misalkan ada X1 sama X2, kemudian akan menghasilkan output Y1 sama Y2 begitu ya. Nah, sebenarnya itu jumlahan daripada input Y1 sama Y2 masing-masing bersendiri-sendiri. Kalau ternyata inputnya digabung, outputnya juga adalah gabungan daripada output daripada yang tadi bersendiri-sendiri ya. Nanti coba kita akan lihat dari sisi rumusannya ya. Kemudian pengujian kelinearan suatu sistem biasanya melalui input sinusoida. Kemudian dalam beberapa hal elemen-elemen non-linear sengaja disertakan ya dalam sistem kendali untuk optimasi kerja. Jadi memang ada sifatnya yang kita bekerjanya dengan non-linear, dengan linear, tapi ada sistem-sistem yang tidak linear memang harus kita masukkan seperti kontrol on off ya, menggunakan relay itu kan on off itu tidak linear. Itu biasanya tetap digunakan biasanya untuk kendali kontrol pesawat ping bang ya, kontrol ping bang on off kiri kanan untuk jalannya itu kan gini dia naik ke atas ya. Kalau bisa kelihatan video, nah gini sana ke sana ini ping bang kontrolnya menggunakan bisa nanti menggunakan mekanisme relay. Ini gambaran ya sebuah sistem. Ya, sebenarnya sistem itu kan tidak linear seperti ini, tapi pada daerah tertentu kita bisa mengasumsikan bahwa sistem itu adalah linear. Kemudian ada juga sistem yang time invariant yang tidak berubah terhadap waktu, ada yang berubah terhadap waktu. Jadi kalau sistem time invariant tidak berubah terhadap waktu itu memiliki parameter-parameter yang konstan, nggak tergantung dengan waktu. Jadi responnya tak tergantung dengan kapan saat itu diberikan. Jadi waktu bukan variabel bebasnya. Jadi dia tidak tergantung dengan waktu. Jadi parameter-parameternya ya maksudnya bukan outputnya ya. Parameter-parameternya itu tidak berubah. Jadi sistem memiliki parameter. Nah parameter-parameternya itu tidak berubah terhadap waktu. Kalau output ya jelas ya outputnya berubah terhadap waktu, tapi parameter internalnya itu tidak berubah terhadap waktu. Kalau sistem time varying itu memiliki satu atau lebih parameter yang berubah terhadap waktu. Jadi parameter dari sistem itu dia berubah terhadap waktu. Sebagai contoh, kalau kita naik ke luar angkasa begitu ya, ada pesawat naik ke luar angkasa, maka di antara parameter-parameter yang ada itu yaitu bobot daripada dari bahan bakarnya kan terus berkurang habis. Jadi bersama dengan waktu parameter bobotnya itu berkurang. Kalau kita mungkin kendaraan di mobil atau kendaraan kalau kita sendiri ya misalkan ya sebagai sebuah sistem kita bobotnya kan tetap tidak berubah. Tapi kalau pesawat ruang angkasa dia naik ke atas bersama dengan waktu sangat drastis sekali perubahan daripada bahan bakarnya. Itu sangat mempengaruhi terhadap mekanisme kontrol. Kemudian ada juga sistem kontinu dan sistem diskrit. Jadi sistem kontinu itu memiliki variabel atau sinyal yang kontinu terhadap waktu. Ya, ini kontinu, kemudian lawannya adalah diskrit. Ini digitalisasi begitu ya. Ini biasanya sistem real, kemudian yang ada di luar komputer misalkan begitu. Ini ketika kita masuk ke dalam komputer maka sistem kontinu itu harus didiskritisasi. Jadi dia memiliki satu variabel yang sinyalnya itu diskrit terhadap waktu. Jadi hasil digitalisasi dari sinyal kontinu. Kemudian ada juga deterministik dan stokastik. Sistem deterministik memiliki respon terhadap satu input yang dapat ditebak dan berulang, konsisten periodik ya. Sinyal sinus begitu itu periodik. Tapi ada sinyal yang tidak deterministik, dia tidak bisa ditebak, tidak konsisten, tidak berulang, yaitu sistem yang disebut dengan sistem stokastik. Jadi respon terhadap inputnya yang sama tidak selalu menghasilkan output yang sama. Ya, ini disebut dengan sistem yang stokastik. Kemudian ada juga sistem yang lumped dan distributed. Jadi pemodelan komponen yang sederhana bila dapat dianggap bahwa parameter-parameter komponen tersebut dapat dimodelkan secara terkumpul pada satu titik. Jadi parameter-parameternya terkumpul pada satu titik dan ini dijadikan dengan persamaan diferensial biasa. Nah, kalau yang ini, yang distributed ini
pemodelan parameternya terdistribusi. Nah, jadi pemodelan parameternya terdistribusi, dicirikan dengan persamaan diferensial biasa. Dan ini ada nanti yang disebut dengan sistem dalam bentuk fungsi alih dan sistem dalam bentuk state space. Nanti kita akan banyak berdiskusi dengan ini ya, antara fungsi alih, sistem dalam bentuk fungsi alih, sifatnya single input, single output, inputnya satu, outputnya satu, sifatnya linear, continue, time invariant, parameternya lampir, deterministik, ya, dapat dilakukan menggunakan pendekatan tradisional dan sebagainya. Nah, nanti yang satunya lagi state space itu adalah multi input dan multi output. Kecenderungannya dia nanti non-linear, bisa berubah terhadap waktu, optimal, robust, dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan banyak diskusi terkait dengan fungsi alih dan state space. Kemudian kita lanjut, jadi kita sudah belajar tadi pemodelan sistem, kita pendahuluan sudah, klasifikasi sistem sudah, dan sekarang kita masuk kepada teori pendukung daripada pemodelan sistem, yaitu yang disebut dengan transformasi Laplace. Ya, transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah suatu fungsi yang transformasi atau suatu transformasi, suatu metode yang mentransformasi fungsi dari domain waktu ke dalam domain frekuensi dengan fungsi variabel kompleks S. Ya, jadi ini seperti transformasi Fourier ya, dari kawasan domain waktu ke dalam domain frekuensi. Tapi nanti di sini diwakilkan dalam bentuk S. Adapun S itu sendiri adalah bilangan kompleks, ya, atau mohon maaf variabel kompleks terdiri dari real dan imajiner, alfa plus theta plus j omega, ya. Ini jadi ini ada suatu fungsi waktu dikalikan dengan e pangkat min st diintegralkan antara 0 sampai tak hingga. Perhatikan beda transformasi Laplace dengan transformasi Fourier. Secara persamaan sama ya, kalau S kita ganti dengan J omega, itu sebenarnya sama dengan transformasi Fourier. Tetapi yang penting adalah di sini, startnya dari 0 sampai tak hingga. Kalau transformasi Fourier minus tak hingga sampai tak hingga. Kalau di sini enggak, dari 0 sampai tak hingga. Jadi startnya dia mulai daripada 0 ya, karena itulah sistem kontrol ya, mulainya dari 0, tidak ada dari minus, tidak ada mulainya sistem kontrol dari minus. Ya, jadi ini L ini adalah gambaran kalau ada suatu fungsi waktu dikasih L begini ya, ini L-nya mestinya agak mengulir begini ya. L loginnya gini gambarnya L. Nah, begini ya. L ya, L-nya. L Laplace dari fungsi waktu adalah Fs. Ya, jangan lupa Fs. Jadi fungsi waktu F-nya kecil, T, fungsi frekuensi domain frekuensi F-nya besar dan variabelnya adalah S. Kalau ini F kecil, variabelnya adalah T. Nah, ini jangan lupa selalu. Kemudian ini adalah fungsi untuk melakukan transformasi Laplace. Ini nanti penggunaan daripada transformasi Laplace kita akan bekerja dengan menerapkannya pada persamaan diferensial ya. Kemudian ini beberapa contoh dari fungsi transformasi Laplace di fungsi-fungsi tertentu. Ini disebut dengan fungsi step ya. Fungsi step itu adalah untuk T ini T kurang dari 0 maka fungsinya 0. Begitu T di atas 0 maka fungsinya nilainya A ya. Ini. Nah, ini kalau dilaplaskan ya, kalau kita terapkan menggunakan integral tadi 0 sampai tak hingga ya, menggunakan 0 sampai tak hingga. Kemudian A ini adalah amplitudenya dikalikan E pangkat min ST, jadi fungsinya FT-nya kan sama dengan A, karena kita startnya dari 0 ya, yang 0 dikurang dari 0 enggak kita anggap. Nah, ini kemudian kalau kita integralkan, maka S-nya lompat ke depan ya, ke sini dan minus jadi A bagi S minus kalikan E pangkat min ST, antara 0 sampai tak hingga. Kalau kita masukkan ya nilainya 0 ke E pangkat min 0 itu adalah 0 ya, sana seperti hingga. E pangkat tak hingga ya, E pangkat 1 saya coba tulis di sini. Jadi kalau kita masukkan ya, di sini adalah 1 per E pangkat S-nya kan minus T ya, minus tak hingga, kemudian di
ini T-nya kita ganti, ini kali S, ya, dikurangi 1 dibagi E pangkat, ini 0 ya, minus 0 T, kan gitu. Sorry, minus 0 S. Ya. Nah, ini 1 dibagi minus tak hingga, kan, 1 dibagi tak hingga, ya. Berarti dia sama dengan E pangkat minus tak hingga itu kan berarti sama saja dengan tak hingga, ya. Ya, tak hingga. Jadi ini 1 dibagi tak hingga itu, ini bukan minus ya, mohon maaf, ini 0. Karena ini kan minus itu berarti kan kalau kita seperkan berarti menjadi di sininya plus, ya. Berarti tak hingga dikalikan S menjadi tak hingga, seper tak hingga sama dengan 0 ini. Ini 0, berarti E pangkat 0 adalah 0, 1 dibagi E pangkat 0 adalah 1, 1 dibagi 1 adalah 1. Jadi di sini. Nah, jadi kita dapatkan bahwa 0 minus 1 minus 1 kalau ini minus bahwa A per S. Jadi untuk fungsi step tergantung daripada amplitudenya, ya. Kalau A-nya 10 ya 10 per S. Itu nilai daripada hasil Laplace-nya. Kemudian kalau ini ada fungsi impuls itu kayak pulsa, ya, pada waktu T tertentu dia ada amplitudenya A. Kita akan lakukan hal yang sama, maka kita akan mendapatkan fungsi Laplace-nya seperti ini, ya, hasilnya. Dan kita lihat kalau misalkan A-nya sama dengan fungsinya ini 1, A-nya 1, maka kita dapatkan Fs-nya adalah 1 per S saja. Kemudian ada juga fungsi impuls. Impuls itu amplitudenya tertentu hanya pada T0, ya, pada satu T tertentu, ya. Pada satu T tertentu. Nah, ini kalau fungsi impuls dimasukkan hal yang sama, ya, masukkan yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil transformasinya atau Fs-nya adalah A. Nah, kalau kita melihat ada banyak sekali sebenarnya fungsi-fungsi, ya. Nah, ini cukup kita melihat tabel saja, ya. Cukup melihat kepada tabel saja. Kalau kita lihat tabelnya ini ada misalkan tadi impuls, ya. Impuls dilambangkan dengan ini impuls. Kemudian karena impuls di sini adalah amplitudenya 1, unit impuls berarti A-nya 1, maka Fs-nya adalah 1. Ini unit step, ya. Unit step artinya A-nya kan 1, ya. Tadi kan A per S, ya. Maka tinggal seper S saja. Nah, kalau T ini rem, ya. Fungsi rem, maka T ini adalah fungsi Laplace-nya. Secara kalau mau menghitung seperti tadi, ya, menggunakan integral tadi, akan kita dapatkan 1 per S kuadrat. Tapi ini kita cukup melihat tabelnya saja. Kemudian T pangkat N-1 dibagi N-1 faktorial, kita akan dapatkan fungsi Laplace-nya 1 per S pangkat N, ya. Ini tergantung pada N dan sebagainya. Ada E pangkat min AT. E pangkat min AT, maka Laplace-nya adalah 1 per S plus A, ya. Ada juga sin omega T, misalkan sin omega T, maka Laplace-nya adalah omega dibagi S kuadrat tambah omega kuadrat. Cos omega T, S dibagi S kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, kita cukup menghafalkan ataupun mencoba beberapa kali, nanti kita pun akan hafal, ya. Kalau kita tidak ingin mengintegral satu-satu, kita cukup menghafalkan ini, ya. Menghafalkan bagaimana perubahan dari transformasi dari fungsi waktu ke dalam fungsi frekuensi menggunakan transformasi Laplace. Ada juga sifat-sifat, ya, sifat-sifat daripada transformasi Laplace, ya. Apa yang dimaksud dengan sifat-sifat? Misalkan ada suatu A, konstanta tertentu, amplitude tertentu 2 misalkan, ya, dikalikan suatu fungsi waktu, maka Laplace-nya apa? Fokus saja kepada Ft-nya. Karena sifatnya dia adalah transformasinya nanti amplitude itu dikalikan dengan hasil transformasi daripada Ft, ya. A kali Ft sama saja dengan A dikalikan Fs. Jadi nggak perlu pusing, ya. Misalkan tadi ada T itu kan seper S kuadrat, ya. Kalau misalkan 2T, ya, 2 dibagi S kuadrat, seper S kuadrat, gitu. Kemudian kalau ada jumlahan, bagaimana? Jumlahan daripada fungsi waktu sama saja dengan jumlahan daripada fungsi Laplace-nya, ya. Tidak ada berbeda. Nah, ini turunan mungkin. Turunan daripada Laplace turunan itu adalah S dikalikan Fs dikurangi dengan nilai Ft pada saat T-nya sama dengan 0, ya. Ini turunan kedua, turunan ketiga, kemudian ini integral, ya. Nah, ini beberapa sifat penting yang nanti perlu dipelajari dan nanti bisa kita coba satu persatu. Nah, sekarang coba lakukan latihan, ya. Latihan, misalkan ada 2T. Fungsi Laplace-nya jadi apa, ya? Nanti silakan melihat tabelnya tadi.
Kemudian untuk tabelnya bisa melihat di e-learning ya, di e-learning. Di e-learning itu ada tabel, ada di pertemuan ketiga ya, silakan melihat di pertemuan ketiga itu ada tabel atau silakan mengulang video ini untuk mengetahui tabel-tabel yang tadi ya. Jadi 2T jadi apa, 5T kuadrat jadi apa, dan seterusnya. Kemudian sebaliknya, kalau kita dapat ini, kira-kira FT-nya apa ya? Sebaliknya, ini inverse, yang ini namanya transformasi Laplace, yang inilah latihan inverse. Caranya ya dengan melihat tabel saja, saya kira sudah cukup. Saya kira itu pertemuan kita atau video ini, kita akan bertemu dalam diskusi membahas tugas ini, dan mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman adik-adik sekalian, kita akan bertemu dalam ruang diskusi di kelas kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.